Nah, kita coba lihat di Java-nya. Nah, kita akan melakukan membuat for iterasi di sini. Nah, perlu kita ketahui untuk citra.grb 0,0 di sini x, y. Nah, ini x, y di sini, x di sini menunjukkan sumbu x atau sumbu horizontal. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ini kan dia x. Ini adalah x1, x2, x3 sampai x6 ya. Yang ke bawahnya adalah y1, y2, y3 sampai y6. Sehingga posisinya itu kalau aturan main di sini ini nol ini bukan baris ya, nol ini bukan baris, nah, tapi dia adalah kolom, kolom karena dia horizontal x1, x2, x3 jadi kolom. Sementara yang barisnya itu adalah yang sebelah kanan. Nah, sehingga nanti kalau misalnya kita membuat ini, baris ini adalah J, kolom ini adalah I, maka I dan J ini I-nya berarti di sebelah sini, I, J-nya di sebelah sini, begitu ya. Nah, oke, nah sekarang kita coba membuat loopingnya. Pertama berarti kita akan membuat looping integer J sama dengan 0. Kemudian J lebih kecil dari baris ya, baris. Oh iya, ini berarti ada yang salah, bukan baris min 1 ya. Jadi ini baris saja ya. Karena memang C sampai baris min 1. Nah, berarti di sini harusnya karena dia lebih kecil, kita harusnya sampai baris. Jadi ini min 1-nya dicoret ya. Oke. Nah, baru kemudian J++. Kemudian looping berikutnya itu adalah for integer I sama dengan 0, kemudian I lebih kecil dari kolom, dan I++. Kita berikan kurung awal. Nah, oke. Nah, sekarang berarti di sini yang kita ubah kolom ini berarti adalah I, kemudian barisnya adalah J. Oke, nah seperti itu. Kita ini kan pendefinisian ulang ya. Kalau seperti ini akan didefinisikan terulang. Maka kalau color X ini kita tempatkan di luar saja ya. Color X sama dengan 0. Kemudian yang di dalamnya kita buat seperti ini. Nah, berarti yang kita lakukan ini adalah pembacaan warna. Nah, pembacaan warna dari setiap pixel, dari semua pixel ya yang ada pada citra. Nah, ini masih proses ini adalah masih pada saat proses pembacaan pembacaan image, gitu ya. Nah, kalau kita lihat tadi, nah artinya prosesnya itu masih di sini, baca file citra. Nah, berikutnya kita akan masuk ke pre-processing. Di pre-processing, proses pertama ya, kita akan mengubah dulu proses warna RGB ini menjadi satu warna saja atau grayscale. Nah, menjadi satu warna saja atau grayscale. Nah, bagaimana cara mencari informasi grayscale dari suatu informasi warna RGB misalnya? Maka informasi grayscale salah satu caranya yang paling sederhana itu adalah merata-ratakan nilai merah, hijau, dan biru. Jadi ini dirata-ratakan red, green, blue-nya. Nah, sehingga kalau ini adalah membaca warna, maka berikutnya kita akan melakukan grayscale, konversi ke grayscale. Konversi ke grayscale, misalnya hasilnya kita simpan di gray, ya. Gray sama dengan red ditambah green ditambah blue dibagi 3. Nah, gray ini tentu saja dia pun adalah bilangan bulat. Nah, kita definisikan saja gray. Tapi kemudian gray ini juga dia adalah matriks. Dan matriksnya itu sama dengan matriks citra ini resolusinya, yaitu baris kali kolom.
Sehingga kita buat matriks 2 dimensi gray. Gray sama dengan new integer. Nah, di mana dimensi matriksnya tentu saja baris kali kolom, begitu ya. Nah, baris kali kolom. Jadi kita bisa tuliskan di sini baris kemudian kolom. Nah, baru kemudian kita tentu saja kita buat indeks di sini, kita simpan hasil proses ini dalam indeks. Nah, karena kita membuat barisnya di sebelah kiri untuk gray ini, maka karena baris itu tadi adalah J, ya kita tuliskan J di sini. Dan kita tuliskan I di sebelah kanannya. Nah, sehingga kita punya matriks gray. Nah, dan gray ini dia integer. Nah, kemudian berikutnya, proses pre-processing berikutnya itu adalah proses thresholding. Apa proses thresholding ini? Proses thresholding ini, jadi gini, informasi warna ini adalah informasi nilai-nilainya itu dari 0 sampai 255 atau 8 bit. Ya. Kalau misalnya citra ini dia 8 bit, nah kalau 8 bit, nah kita coba kembali lagi ke sini. Nah, jadi kalau citra ini dia 8 bit, maka informasi citra itu dari intensitas citra atau nilai piksel dari setiap warna itu berarti dari 0 sampai 255. Dari mana 255? 255 itu 2 pangkat 8 min 1. Kalau citranya 8 bit. Kalau misalnya citranya 16 bit, berarti nilai setiap komponen warnanya itu dari 0 sampai 2 pangkat 16 min 1. Nah, di sini berarti kalau misalnya red ini dia memiliki nilai 255, greennya 255, bluenya 255, maka berarti hasil rata-ratanya itu juga adalah sama, yaitu 255. Karena dia dibagi 3, maka tentu saja maksimal nilainya pun dari gray adalah 255. Dan minimal nilai gray juga itu akan sama dengan 0. Karena minimal dari red, green, dan blue itu juga dia sama dengan 0. Nah, maka berikutnya di thresholding nilai 0 sampai 255 itu. Nah, jadi 0 sampai 255 ini itu di yang tergradasi ya, 0, 1, 2, 3 sampai 255 itu diubah sehingga nilainya cukup jadi 0 atau 1. Cuma 2 nilai. Tadinya di sini itu ada 256 nilai. Nah, kita lakukan proses thresholding. Nah, kita lakukan proses thresholding. Dengan proses thresholding ini, maka hasil pikselnya sekarang itu cuma ada 2 kemungkinan nilai, yaitu hitam atau putih. Jadi istilahnya thresholding ini bisa disebut juga black white converter. Black white converter. Nah, jadi mengkonversi ke hitam dan putih. Nah, kita tuliskan misalnya BW ya, matriksnya BW, kemudian di sini juga sama J I sama dengan. Nah, apa perintahnya? Apa perintah thresholding ini? Nah, thresholding ini sederhana. Jadi jika nilai dari gray ini lebih dari sekian, maka dijadikan 1 BW-nya. Tapi kalau kurang dari sekian, maka BW-nya dijadikan 0. Nah, BW ini kita definisikan juga sama seperti gray. Jadi ini kita samakan saja BW ya, BW. Nah, kemudian kita lakukan kondisional di sini. If gray J di lebih kecil dari threshold, misalnya thresholdnya seperti ini, maka kemudian kita lakukan pendefinisian bahwa
BW-nya itu adalah 0 ya. Jika tidak, ya kita lakukan pendefinisian bahwa BW ini itu adalah 1. Nah, kemudian threshold-nya kita definisikan juga ya. Threshold-nya kita definisikan misalnya 127. Jadi kalau dia lebih dari 127 maka dijadikan 1. Tapi kalau kurang dari 127 gray ini maka BW-nya 0. Oke, kita rapikan Alt Shift F. Oke, nah sekarang sudah rapi. Sehingga sekarang informasi citra itu cuma informasi 1 atau 0. Yang tadinya warna diubah ke grayscale, yang tadinya grayscale diubah ke black white. Semakin sedikit. Semakin informasinya semakin apa ya namanya? Diekstrak, ya istilahnya begitu. Kalau kita misalnya punya jeruk gitu ya. Kita punya jeruk. Jeruk ini kemudian diperas. Nah, diperas kita dapat ekstraknya itu. Jadi sebenarnya ekstraknya itu sedikit. Ekstrak dari jeruknya itu sedikit. Seperti citra ini. Citra ini asalnya besar dia resolusinya. Mungkin ukurannya besar, mega-megaan. Namun ini diekstrak semakin kecil informasinya dan hasil akhirnya adalah hasil ekstraksinya ini adalah sesuatu hal yang sangat sedikit, sesuatu hal yang sangat apa namanya? Yang sangat padat informasinya, begitu ya. Sangat padat informasinya. Nah, jadi ini proses pre-processing ini sebenarnya tidak memiliki atau fungsi dari pre-processing ini itu sebenarnya juga merupakan fungsi pendahuluan dari ekstraksi ciri. Bahkan barangkali fungsi ekstraksi ciri itu sudah ada di sini dengan proses ini, begitu. Sehingga kita juga tidak bisa melakukan dikotomi antara pre-processing dan ekstraksi ciri. Boleh jadi blok yang ada di dalam pre-processing ini itu juga memiliki fungsi yang sama dengan ekstraksi ciri atau sebaliknya. Nah, saya pisah antara pre-processing dan ekstraksi ciri agar kita bisa memahami bahwa file citra ini awalnya dia memiliki informasi yang tentu saja tidak penting ya. Informasinya seluruhnya itu tidak penting. Sebagian besar tidak penting. Nah, agar bisa membuat dia penting maka perlu ada pre-processing, baru kemudian berikutnya lebih dipertegas lagi, lebih diekstrak lagi informasinya dan hasilnya kita simpan di database gitu. Nah, setelah kita mendapatkan black white-nya di sini, nah maka kita lanjutkan prosesnya. Ini sebenarnya sudah bisa kita simpan ke dalam database. Sudah bisa kita simpan informasi ini ke dalam database, begitu ya. Nah, hanya memang setiap citra itu kan memiliki barangkali memiliki baris dan kolom yang berbeda. Padahal ya proses komparator ini asumsinya semua baris dan kolom dari file citra di sini, baik file citra latih maupun file citra uji, itu harus memiliki baris dan kolom yang sama. Kalau tidak sama, maka akan terjadi kesalahan pada saat meng-compare database ini dengan data file uji ini di sini. Kalau baris dan kolomnya berbeda, maka dia tidak bisa melakukan komparasi secara tepat karena ruangannya saja berbeda, begitu. Ya, misalnya saya punya kelas A dan kelas B. Kelas A dan kelas B ini mau saya bandingkan. Apa namanya? Tapi ternyata kelas A itu jumlah mahasiswanya 40, sementara kelas B itu 30. Bagaimana mau membandingkan? Karena beda jumlah mahasiswanya. Nah, mirip seperti itu, begitu ya. Nah, jadi ini juga harus sama resolusinya antara hasil citra latih dan file citra uji. Nah, sehingga kalau misalnya kita simpan ini, itu juga belum cukup, harus ada proses agar matriks ini itu kita normalisasikan. Nah, jadi kita perlu blok normalisasi. Dalam hal ini
agar semua resolusi citra yang kita